Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan @revin_mp. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal penilaian akhir semester 1 Mapel IPA kelas 8 tahun 2022 untuk soal yang isi. Untuk anak-anak kelas 8, semangat belajar untuk meraih cita-cita. Mari kita mulai. Untuk kisi-kisi nomor 30, disajikan data massa dan percepatan gerak suatu benda. Peserta didik dapat menentukan besarnya percepatan jika massa benda mengalami perubahan. Di sini ada kata kunci, ada massa, percepatan. Berarti awalnya anak-anak semuanya bisa menentukan gayanya terlebih dahulu. Kemudian peserta didik agar dapat menentukan besarnya percepatan jika massa benda mengalami perubahan. Bisa jadi massanya ditambah atau dikurangi. Baik, untuk materinya ini adalah hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M dikalikan A, atau A ini sigma F dibagi M. Artinya bahwa percepatan ini berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau massanya ditambah, maka percepatannya berkurang. Atau sebaliknya, jika massanya dikurangi, maka percepatannya bertambah. Jadi di sini, jika massa benda mengalami perubahan, maka nanti otomatis percepatannya akan berubah. Oke, kita ke contoh soal. Perhatikan anak semuanya. Di sini ada gambar massa benda 20 kg. Mula-mula ditarik dengan gaya F. Selanjutnya massa benda ditambah 5 kg. Ini jadi 25 kg dengan gaya yang sama. Otomatis nanti kata kuncinya karena massa bertambah, gayanya cepat, tetap maka percepatannya akan berkurang. Jangan sampai melebihi percepatan awal. Oke, perhatikan. Jika massa balok mula-mula 20 kg bergerak dengan percepatan 4 meter per sekunder, tentukan percepatannya setelah balok mendapat tambahan massa dengan gaya yang masih sama atau gaya yang tetap. Dari soal ini, anak-anak semuanya bisa menjawab. Diketahui ini mula-mula. Massa mula-mula yaitu 20 kg. Percepatannya berapa? 4 meter per sekunder. Kemudian ditanya F-nya dulu. Ya. Maka dapat dijawab bahwa F sama dengan M kalikan A. Berarti F-nya sama dengan 20 dikalikan 4. Sama dengan 80 Newton. Oke, kemudian massanya berubah menjadi berapa? 25 kg, yaitu 20 ditambah 5 kg dengan gaya tetap 80 Newton. Berapakah percepatan akhirnya? Maka kita gunakan rumus bahwa F sama dengan M kali A. Kita masukkan 80 sama dengan 25. Ini adalah massa akhir dikalikan A. Maka A sama dengan 80 dibagi 25 atau sama dengan A 3,2 meter per sekunder. Intinya percepatan akhirnya menjadi berkurang. Kenapa? Karena massanya bertambah. Oke,
Bisa dipahami ya? Semangat. Kita lanjut soal nomor 37. Disajikan gambar tuas. Peserta didik dapat menentukan besar gaya kuasa yang diperlukan dan keuntungan mekanis tuas. Sekali lagi, ada gambar tuas, terus kamu disuruh menentukan besar gaya kuasa atau F dan keuntungan mekanis atau KM. Karena semuanya bahwa tuas ini ada 3 macam. Yang pertama, ini adalah titik tumpunya di tengah. Yang kedua, bebannya di tengah atau beban di antara titik tumpu dan kuasa. Dan yang terakhir, ini adalah kuasanya di tengah antara beban dan titik tumpu. Tetapi menurut prediksi saya, anak-anak fokus saja di tuas jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di tengah. Rumusnya bahwa F dikalikan LK ini sama dengan W dikalikan LB, atau W kalikan LB sama dengan F dikalikan L. Kemudian KM-nya, keuntungan mekanisnya, ini sama dengan W per F atau LK per L. Atau F sama dengan W kali LB dibagi L, LK. Ini anak semuanya fokus di sini. F sama dengan W kali LB dan KM-nya W per F atau LK per L, LB. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar, berapakah besar gaya yang diperlukan dan berapakah keuntungan mekaniknya? Dari gambar ini kita ketahui bahwa W atau beban ini 800 Newton, LB-nya panjang lengan beban yaitu jarak dari beban ke titik tumpu adalah 40 cm, dan LK-nya panjang lengan kuasa yaitu jarak kuasa dari titik tumpu adalah 160 cm. Ditanya yang pertama, berapakah besar F atau gaya yang diperlukan, kuasanya, dan yang B adalah berapakah keuntungan mekanisnya atau KM. Dari pertanyaan ini dapat kita jawab bahwa F sama dengan LB dikalikan W atau W kalikan LB boleh dibagi L, LK. Kita masukkan LB-nya 40, W-nya atau bebannya 800 dibagi 160. Ketemu berapa? Bagus, ketemu 200 Newton ya. Kemudian yang kedua ditanya KM, keuntungan mekanisnya. Berarti KM sama dengan W per F. Berarti 800 dibagi 200 sama dengan 4 kali keuntungan mekanis. Atau boleh LK per LB, berarti 160 dibagi 40 sama, ketemunya adalah 4 kali. Oke, nah semuanya kita lanjut ya. Bisa dipahami? Kita lanjut soal nomor 38. Peserta didik dapat menyebutkan nama enzim dan fungsinya pada organ pencernaan. Di sini sudah Pak Guru cantumkan bahwa di mulut ada amilase, enzimnya ini gunanya memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Nah di lambung ini ada asam lambung atau ACE, enzim renin dan enzim pepsin. Kemudian di pankreas ada enzim karbohidrase pankreas, ada lipase, tripsin, dan amilase. Untuk fungsinya bisa dibaca sendiri. Di sini pada lambung ini asam lambung untuk membentuk bakteri, membantu protein, meratkan mineral. Enzim reninnya mengubah kaseinogen menjadi kasein.
Terus pepsin mengubah protein menjadi protase, pepton, dan polipeptida. Untuk di pankreas, ini untuk tripsin mengubah protein menjadi polipeptida, amilasenya mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Oke, anak semuanya, untuk di dinding halus ada enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, sukrase, peptidase, dan enzim lipase. Untuk di hati ada enzim atau empedu untuk menghasilkan anak semuanya, kalian tidak usah perlu bingung. Kalian fokus saja di lambung dan pankreas karena ini adalah enzim-enzim yang sering keluar ketika membahas materi pencernaan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebut dan jelaskan fungsi enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Maka anak semuanya bisa menjawab. Yang pertama adalah enzim lipase. Gunanya adalah membantu menguraikan gumpalan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua enzim amilase. Ini menghasilkan atau ini yang dihasilkan oleh pankreas untuk memecah karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Dan terakhir tripsin. Ini berperan dalam memecah protein menjadi asam amino. Silakan dihafalkan. Untuk enzim yang dihasilkan pankreas ada 3 dari lipase, amilase, dan tripsin. Contoh soal yang kedua, sebut dan jelaskan fungsi enzim yang dihasilkan oleh lambung. Anak semuanya bisa menjawab ada pepsin, renin, dan asam klorida atau asam in. Pepsin berguna untuk memecah protein menjadi pepton. Renin berguna untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Silakan anak semuanya fokus di 2 organ, yaitu lambung dan pankreas. Masih semangat? Oke, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 39. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan bahan berbahaya pada rokok dan akibatnya bagi manusia. Dari soal ini sudah jelas sekali bahwa anak semuanya harus bisa menyebutkan dan menjelaskan bahan berbahaya pada rokok serta akibatnya bagi manusia. Untuk itu, di sini ada 3 yang pokok. Silakan dihafalkan. Yang pertama adalah nikotin. Langsung saja ini akibatnya. Akibatnya ini membuat perokok mengalami kecanduan dan akan sulit menghentikan kebiasaan buruk ini. Selain itu, nikotin juga dapat mengganggu perkembangan janin di dalam tubuh. Jadi yang pertama jawab saja nikotin. Ya, akibatnya membuat perokok mengalami kecanduan dan dapat mengganggu perkembangan janin di dalam tubuh. Untuk zat yang kedua adalah tar. Tar ini dapat menyebabkan kanker. Kenapa? Karena sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru. Jadi kata kuncinya yang kedua adalah tar. Terus akibatnya menyebabkan kanker. Dan yang ketiga adalah karbon monoksida. Ini karbon monoksida ini beracun tanpa rasa maupun bau. Akibatnya tubuh akan sulit
ini beracun, ini akibatnya gas tersebut dapat terserap ke dalam aliran darah dan ini membahayakan. Silakan dihafalkan, ada 3 ya, ada nikotin, tar, dan karbon monoksida. Atau mungkin anak semuanya bisa menyebutkan yang lain. Silakan buka buku paket atau sumber-sumber yang lain. Intinya ini sudah jelas bahwa zat atau bahan berbahaya pada rokok dan akibatnya. Jadi soal ini sudah sangat terbuka. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 40. Disajikan tabel perbedaan pembuluh darah nadi dan balik ya. Atau ini pembuluh darah arteri dan vena. Peserta didik dapat melengkapinya. Jadi anak semuanya soal ini ada tabel, ada faktor perbedaan, kemudian arterinya bagaimana dan venanya bagaimana. Di sini bisa disajikan contoh ini. Untuk faktor perbedaannya adalah di dinding. Pada arteri dindingnya tebal dan elastis, kemudian pada vena atau pembuluh balik dindingnya tipis dan kurang elastis. Yang kedua, jumlah dan letak katup. Pada arteri jumlahnya hanya 1, terdapat pada awal keluar dari jantung. Kemudian pada pembuluh vena atau balik, ini jumlah katupnya banyak dan terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Kemudian darahnya, kalau arteri ini kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dan pada pembuluh vena atau balik kaya karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Ini kata kuncinya, ini arteri ya arteri pulmonalis. Kalau vena pulmonalis. Ini pada pengecualiannya. Yang keempat, arah aliran. Kalau arteri meninggalkan jantung. Kalau vena ini menuju ke jantung. Jadi anakku semuanya hafalkan satu saja sudah cukup. Nanti venanya atau pembuluh baliknya kebalikannya. Kemudian yang kelima, tekanan. Kalau arteri kuat, jika terpotong darah ini akan memancar. Kebalikannya pada vena ini lemah. Jika terpotong darah akan menetes. Kemudian letaknya atau tempatnya, kalau arteri di bagian dalam tubuh, kalau vena dekat permukaan tubuh. Oke, anak-anak semuanya, pada soal nomor 40 ini silakan anak semuanya fokus di pembedanya, yaitu aliran darah. Nah ini yang kedua tempatnya, yang ketiga denyutnya, denyut atau tekanannya, terus yang keempat darah yang keluar. Nah, dari sini arah alirannya adalah yang arteri meninggalkan jantung, yang vena menuju ke jantung. Terus tempatnya atau letaknya, yang arteri di bagian dalam tubuh dan yang vena dekat permukaan tubuh. Kemudian bagaimana denyutnya? Denyutnya atau tekanannya, kalau arteri kuat, jika terpotong darah akan mancar, dan yang vena ini lemah. Kemudian yang keempat, darah yang keluar. Nah ini, darah yang keluar ini kalau arteri kaya oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis, dan yang vena kaya karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Oke, sekali lagi fokus di aliran darah, tempat, denyut, dan darah yang akan keluar. Jangan lupa ya, like, share, dan komen untuk perkembangan channel ini. Sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar dan perbanyak berdoa. Hormati orang tua dan guru. Semoga
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Sukses selalu untuk anak-anak semuanya.